Gading buru lila dimasih yang barang-barang baik. Selamat datang di podcast obrolan rakyat jelata. Saya Imam, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup hangat dan relevan, yaitu perubahan sosial di bidang otomotif, khususnya mengenai mobil listrik. Bersama saya sudah hadir 3 rekan saya yang akan ikut berdiskusi. Ada Rio. Halo, saya Rio, senang bisa berbagi pandangan hari ini. Kemudian ada Adrian. Halo, saya Adrian, mari kita bahas secara objektif dan logis. Dan tentu saja ada Masif yang selalu siap memberikan sudut pandang berbeda. Halo semuanya, saya Masif. Sebelum kita masuk ke permasalahan yang sedang ramai dibicarakan, kita lihat dulu mengapa mobil listrik menjadi pilihan banyak negara saat ini. Rio, silakan Anda jelaskan. Terima kasih. Mobil listrik atau electric vehicle memiliki beberapa keunggulan dibandingkan mobil berbahan bakar bensin. Pertama, mobil listrik tidak menghasilkan emisi karbon langsung, sehingga lebih ramah lingkungan. Kedua, biaya operasional lebih mudah, karena menggunakan energi listrik cenderung lebih terjangkau dibandingkan bahan bakar minyak. Selain itu, suara mesin mobil listrik lebih tenang dan teknologi di dalamnya semakin canggih dari waktu ke waktu. Selain itu, banyak negara sudah mulai merancang aturan untuk mengurangi penggunaan mobil bensin secara bertahap dengan menggantinya dengan energi listrik. Namun meskipun terlihat menjanjikan, ada suatu pertanyaan besar. Mengapa masih terjadi kasus baterai mobil listrik yang terbakar? Apakah teknologi ini benar-benar aman? Pertanyaan yang sangat penting, Masif. Baru-baru ini di Cina terjadi beberapa kasus mobil listrik terbakar secara tiba-tiba. Bahkan ketika mobil sedang tidak digunakan. Masif, silakan Anda uraikan sedikit. Ya, saya setuju. Beberapa laporan menyebutkan adanya insiden mobil listrik terbakar saat parkir, bahkan tanpa proses pengisian daya. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran, apalagi jika terjadi di area padat penduduk. Penyebab utama dari kasus-kasus ini adalah overheating pada baterai lithium ion yang digunakan pada mobil listrik. Sama seperti ponsel yang bisa panas dan bahkan meledak, mobil listrik pun menghadapi resiko serupa, hanya saja skalanya jauh lebih besar. Perlu juga diketahui bahwa dalam beberapa kasus, masalah terjadi karena kesalahan pengguna. Misalnya pengisian daya yang tidak sesuai prosedur, atau penggunaan komponen hal yang tidak orsinil. Namun, memang benar bahwa standar keamanan baterai dan sistem manajemen panas masih menjadi tantangan, terutama di negara dengan iklim panas seperti Indonesia ini. Tetapi saja, bukankah hal ini menunjukkan bahwa mobil listrik belum sepenuhnya siap? Kalau baterainya mudah panas dan terbakar, bagaimana masyarakat bisa percaya? Itu pertanyaan yang wajar. Maka dari itu, banyak pihak mulai memilih mobil hybrid sebagai solusi sementara yang lebih tepat. Adrian, bisa jelaskan? Tentu, mobil hybrid adalah kendaraan yang menggunakan 2 sumber tenaga, yaitu mesin, bensin, dan motor listrik. Artinya, ketika suatu sistem mengalami gangguan, sistem lainnya masih bisa berfungsi. Dengan mobil hybrid, kita bisa mendapatkan manfaat dari teknologi listrik, namun tetap memiliki cadangan tenaga dari mesin bensin. Ini menjadi solusi yang lebih tepat untuk saat ini, apalagi bagi negara yang infrastruktur pengisian dayanya yang masih terbatas. Jadi, bisa dibilang mobil hybrid itu seperti solusi sementara, ya masih ada bensin, tapi lebih bersih, cocok untuk masyarakat yang belum siap 100% pindah ke listrik. Baik, dari ini kita bisa melihat bahwa perubahan dalam bidang otomotif memang tidak bisa terjadi secara instan. Meskipun mobil listrik menjanjikan banyak manfaat, tetap diperlukan kesiapan dari sisi teknologi, regulasi, dan edukasi masyarakat. Untuk saat ini, mobil hybrid bisa menjadi solusi antara sambil menunggu perkembangan teknologi mobil listrik yang lebih aman dan stabil. Saya Imam. Saya Rio. Saya Adrian. Dan saya Masif. Terima kasih telah mendengarkan podcast Jelata. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Bye bye. Bye bye. Say bye. Say bye to Papa Lagois. Bro. Aduh gantengnya.